Saya dengan Fai. Iya benar, saya penjaga kos di sini. Punya kos-kosan ya Mbak ya? Iya. Selama aktif sih banyak anak kos yang bilang ya kalau anak kos baru datang gitu baru kos ke sini. Kalau sering lihat kayak mbak-mbak, terus kayak yang di kamar 15 itu sosok kepala aja itu sering, terus sering dengar tangisan, kayak merintih kesakitan gitu, terus tertawa. Dan jam 12 malam itu sering terdengar kayak ada ayam yang sedang dikasih makan gitu loh. Kalau saya dengar itu suaranya dari kamar 4 sama kamar 5 itu di teras depan itu. Selain itu ada sosok juga yang sering muncul itu di tangga belakang, itu sosok nenek berambut ikal dan kurus. Sebetulnya banyak sih Mas, setiap kamar itu ada dan sering anak kos bilang, tapi kalau saya sendiri sering lihatnya itu sesosok mbak-mbak cantik berambut panjang pakai kayak jubah putih. Itu yang sering muncul dan seliweran kesana kesini di gerbang kamar 4, kamar 3. Terus kemarin baru waktu dekat itu saya lihat jalan dari sini masuk ke kamar. Iya banyak, karena dulu itu sini sering disebut kos angker, tapi nggak tahu kenapa itu nggak pernah sepi. Iya penghuninya penuh terus, padahal orang-orang sekitar sini tuh bilang kalau sini itu kos angker gitu, karena dulunya kata pemilik gedung ini dulu itu sebelum dibangun kos-kosan ini tuh kayak alas gitu loh Mas, orang Jawa bilang kayak alas, dan ada rumah gedung di situ satu keluarga. Dan pernah ada kejadian pembunuhan satu keluarga, rampok sih, tapi nggak tahu motifnya dendam atau apa, nggak tahu. Gitu ceritanya kalau yang punya kos-kosan ini bilang sama saya. Ini tutup tahun 2019, tanggal 19 Desember. Setelah tutup itu bener-bener sering terjadi ya Mas, kayak pas hujan gerimis maghrib gitu, sering mbak-mbak bergelantungan itu saya sering lihat, dan anak saya juga lihat, adik saya juga lihat itu mbak-mbak bergelantungan, dan maaf wajahnya agak rusak gitu di lantai 3 ya. Sering banget. Terus anak kecil berlari-lari, nggak tahu itu sosok apa ya, kayak tuyul apa nek saya nggak tahu, cuman sih utuh bener-bener anak kecil umur balita gitu, 3 macem, tapi saya nggak tahu itu jenis apa, tapi itu sering lari-lari nek pas hujan gerimis. Itu pas hari Minggu, 2 minggu yang lalu itu saya niat mau bersih-bersih ya, karena ini biarpun terbengkelai itu masih sering saya bersihin. Itu pas Minggu pagi sekitar jam 9 saya nyapu di halaman, ya nyapu-nyapu aja gitu, kayak nggak ada apa-apa, kan memang terbiasa saya setiap hari Minggu gitu kalau pas sela itu saya nyapu. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa setelah nyapu itu badan saya kayak dimbleki apa ya, kayak nggak bisa gerak dari punggung sampai tangan, kayak orang stroke gitu. Itu selama 3 hari saya nggak bangun dari tempat tidur. Terus teman adik saya bilang itu kakakmu itu kayak ketempelan, kayak orang Jawa kalau bilang gitu. Saya sih percaya nggak percaya, tapi kenyataannya saya nggak bisa gerak gitu. Terus saya dikasih air putih dengan doa, ya itulah saya minum langsung bisa gerak kayak nggak ada apa-apa gitu. Sempat disetelin ruqyah di YouTube juga gitu. Itu real, nyata, itu saya mengalami dan itu sering. Terus orang yang ngasih minum aku itu bilang kalau saya itu sering mau diikutin sesosok mbak-mbak nonong, rambutnya nggak ada gini separuh, cantik sih, mulutnya kayak singkek gitu loh, kayak noni singkek, kayak noni singkek, terus alisnya kayak singkek gitu loh, tapi ininya apa ya, ini ya jidatnya itu sampai segini. Jadi emasnya yang ngasih minum aku sama doa itu bilangnya itu Mbak Nonong gitu kalau ngasih nama gitu. Iya, saya datang di sini jadi penjaga kos dan mengurus semua kos, admin, laundry dan rentalnya yang punya kos ini dari tahun 2009 sampai saat ini. Masih dipercaya untuk menjaga, biarpun sudah terbengkelai, saya masih dititipin untuk menjaga dan selalu merawatnya gitu. Tempat yang paling angker kalau menurut saya itu sejak saya tinggal di sini, itu yang punya
rumah ini, yang punya rumah kos ini bilang kamar 15 itu nggak boleh dibuka. Dan saya sampai sekarang pun nggak berani buka. Yang tadi jenengan kok nggak berani masuk Mbak gitu. Yang sebelah sana, tangga. Iya itu, tangga 15 yang pojok itu. Ya, saya manut aja, kenapa kok nggak pernah dibuka. Saya sempat penasaran kenapa sih nggak pernah dibuka, nggak boleh dibuka. Dan yang punya rumah ini pun nggak pernah buka, nggak pernah ngasih tahu, terus nggak pernah cerita ada apanya di situ, terus nggak pernah nyuruh saya buka, ya saya nggak buka itu. Terus yang kedua, kalau menurut saya yang serem itu kamar 12 itu yang dulu ceritanya pembantaian satu keluarga itu gitu. Terus sering ada yang manggil nama saya tapi nggak ada orangnya, itu sering hampir tiap hari itu. Kalau yang sering nangis, dengar suara nangis, tertawa kayak merintih itu kamar 3 sama kamar 4 yang ada pohon beringinnya. Halo, nama saya Fai dan itulah tadi cerita saya. Terima kasih.